Maka dari itu, saudaraku sekalian, di bulan yang kata para ulama bulan untuk mentarbiyah diri kita ini, saya akan memberikan sebuah nasihat yang bagus. Nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait kelelahan yang mungkin kita rasakan, gangguan-gangguan yang mungkin kita rasakan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi siapa saja yang disibukkan oleh aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat mengurusi aib orang lain. Wa wailul liman nasiya aibahu wa tafarraqa li uyubin nas. Dan celakalah bagi seseorang yang nasiya aibahu, yang melupakan aibnya sendiri, wa tafarraqa, kemudian meluangkan waktu untuk membahas atau mencari li uyubin nas, aib-aib dari orang lain. Fal awwalu alamatun sa'adah. Pada golongan yang pertama, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, golongan yang pertama ini merupakan tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wa tsani alamatus saqawah. Dan yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini golongan yang mendapatkan kesengsaraan. Boleh jadi kelelahan yang kita rasakan itu bisa sampai taraf merubah diri kita menjadi, pertama, lebih agresif, lebih temperamen, lebih diam, lebih tidak peduli dengan sekitar. Karena tadi kita malah sibuk untuk melihat aib orang lain, sementara kita lupa terhadap aib diri kita sendiri yang begitu besarnya. Kita sibuk memperbaiki diri orang lain, sementara kita lupa untuk memperbaiki diri kita sendiri. Maka dari itu, ikhwati fil Islam, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, mari sama-sama kita angkat cermin kita. Bukan untuk memperbaiki kerah baju kita, memperbaiki dasi kita, memperbaiki peci kita, ataupun menyilaukan pandangan orang lain, melihat noda di baju orang lain. Hendaknya kita mengangkat cermin kita untuk tidak berbuat demikian. Ahsannya kita mengangkat cermin kita untuk kembali melihat kepada diri kita sendiri. Sudah sejauh mana saya berbuat amal soleh? Amal-amal ibadah apa saja yang sudah saya lakukan di bulan ini? Sudah berapa banyakkah bakti saya terhadap orang tua saya? Sudah seberapa jauhkah saya mendoakan guru-guru saya dan orang-orang tua saya? Sudah sebasah apa lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita termasuk daripada golongan yang disebutkan oleh Nabiullah alaihi wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan bahwa sungguh merugi ketika seseorang itu dihampiri oleh bulan Ramadan dan Ramadan berlalu begitu saja, namun dosa-dosa orang tersebut tidak diampuni. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali daripada lapar dan haus saja. Jadi monggo di bulan yang mana kata ulama untuk mentarbiyah diri kita, mari kita gembleng diri kita, mari kita tarbiyah diri kita sendiri sebelum kita mentarbiyah orang lain. Ada nasihat yang bagus juga yang dituliskan
para ulama di dalam buku Mahfudzat yang di kelas 8 itu. Katanya aslih nafsaka yuslih lakan nas. Perbaiki dirimu maka orang lain pun akan baik kepadamu. Kamu akan mendapatkan semua kebaikan-kebaikan itu dari orang lain. Kita tidak perlu untuk merubah orang lain. Yang kita perlu rubah adalah diri kita sendiri. Jangan sampai mata kita terlalu jeli untuk melihat aib dari orang lain, dosa-dosa dari orang lain, sementara mata kita ini buta untuk melihat kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sama-sama menutup khutbah ini, kutub ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.